Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kala IT, Informasi Teknologi, channel yang akan membahas tentang teknologi informasi yang berkaitan mengenai komputer, jaringan, desain, dan lain sebagainya. Baik, di video kali ini kita akan sedikit membahas bagaimana cara untuk settingan dasar di Mikrotik. Baik, untuk di sini saya sudah menyiapkan catatan untuk IP dari ISP maupun IP gateway-nya, yaitu ada 10.20.30.10, prefix 25, kemudian Ether 2 yang nantinya akan kita masukkan ke klien, yaitu ada 192.168.99.1, prefix 24. Untuk masalah subnetting akan kita bahas di video selanjutnya. Baik, langsung kita masuk ke Winbox. Baik, kita konekkan seperti ini. Di sini kita akan konfigurasi terlebih dahulu Ether 1, yaitu menggunakan mode DHCP client terlebih dahulu, dengan catatan ketika kita ingin membuat DHCP client harus dari ISP ataupun dari atas sudah mengaktifkan DHCP server. Baik, akan kita tambahkan untuk DHCP kliennya, kita arahkan untuk Ether 1 seperti ini. Kemudian untuk use peer DNS dan use peer NTP kita checklist seperti ini, kemudian kita apply, kemudian kita OK. Nah, statusnya sudah bound, berarti ini menandakan bahwasanya kita sudah mendapatkan IP dari atas, yaitu 10.20.30.18/25, yang mana masih dalam satu rank IP atau masih dalam satu segmen IP dengan IP gateway tadi. Jadi ketika kita mengaktifkan DHCP client dan dari atas atau dari ISP tidak mengaktifkan DHCP server, maka di sini untuk Ether satunya tidak akan mendapatkan status bound, dia akan statusnya searching. Nah, ketika kita mengaktifkan DHCP client, kita akan mendapatkan juga IP routes, di mana IP routes-nya akan terbuat secara otomatis seperti ini. Kemudian juga IP DNS-nya dia akan mendapatkan dinamik ya, DNS-nya secara dinamik juga. Bisa juga kita tambahkan secara statik di sini. Nah, jadi itu untuk cara menambahkan DHCP client untuk Ether 1 secara otomatis. Kemudian kita akan setting Ether 1 ini agar dia tidak otomatis ya. Kita tambahkan satu-satu seperti ini. 10.20.30.18 contohnya /25, interface-nya kita arahkan Ether 1, kita apply, kita OK. Kemudian setelah kita menambahkan IP untuk Ether 1, kita tambahkan juga IP untuk Ether 2, yaitu kita masukkan 192.168.99.1/24. Kita arahkan interface-nya ke Ether 2. Kemudian kita apply, kita OK. Setelah itu, setelah kita sudah membuat IP, kita harus membuat route-nya ya. Kita harus membuat gateway yang mengarah ke internet, jalur internet, yaitu kita tambahkan pada IP routes. Kita ulangi, satu IP, kemudian kita masuk routes ya, kita tambahkan seperti ini. Kemudian untuk DST address-nya kita biarkan 0.0.0/0. Untuk gateway-nya kita isikan gateway yang menuju ke internet atau IP dari ISP-nya, yaitu 10.20.30.10. 10.20.30.10 tanpa slash. Kemudian kita apply, kita OK. Nah, jadi di sini ketika tadi kita menggunakan IP DHCP client, si IP route yang 00 ini akan terbentuk secara otomatis
Kemudian kalau kita menggunakan Ether 1-nya secara manual, dia harus dikonfigurasi secara statik seperti ini. Kemudian setelah IP routes, kita masuk ke IP DNS ini. Kemudian kita masukkan untuk DNS-nya, contoh di sini 8.8.8.8. Untuk dynamic server akan secara otomatis terisi ketika kita mengaktifkan DHCP client tadi, kemudian mencentang dua di bawahnya tadi, yaitu use per DNS dan use per NTP. Kalau remote request-nya kita centang, kemudian kita apply, kita OK. Kita coba ping terlebih dahulu ke 88. Nah, ini sudah bisa, tinggal kita menambahkan firewall-nya, yaitu NAT IP firewall. Kemudian pada NAT, pada menu NAT, kita klik, kemudian kita tambahkan chain-nya, yaitu src NAT. Pada out interface ini kita pilih yang menuju atau interface yang menuju ke ISP, yaitu Ether 1. Nah, jika dari ISP itu teman-teman arahkan ke Ether 4 misalkan, Ether 1-nya tadi teman-teman arahkan ke Ether 4, maka di out interface-nya ini juga harus mengarah ke Ether 4. Kemudian action-nya kita gunakan masquerade. Nah, di sini kemudian kita apply, kita OK. Setelah itu kita konfigurasi untuk klien yang mengarah ke Ether 2. Ya, ini kita coba dulu secara statik, yaitu kita masuk ke network and internet setting. Kemudian kita pilih yang Ethernet. Kemudian kita pilih yang change adapter option. Kemudian pada Ethernet 10 ini kita klik 2 kali, kemudian kita property. Kemudian kita pilih internet protocol version 4 ini 2 kali. Nah, ketika yang Optane yang atas sendiri ini, dia akan mengaktifkan DHCP client, atau tanpa kita isi IP, dia akan mendapatkan IP dengan sendirinya, dengan catatan yang di Winbox ini atau routernya sudah kita aktifkan DHCP server. Baik, karena kita akan menggunakan statik, kita isikan terlebih dahulu 192.168.99. Kita samakan seperti yang di sini tadi, IP Ether 2, yaitu di sini 99.1. Maka di sini tidak boleh sama untuk hostnya, misal .2, kemudian subnet max-nya karena prefix 24, maka 255.255.255.0. Kemudian untuk IP gateway-nya kita isikan IP yang untuk Ether 2-nya tadi, yaitu 99.1. 99.1 seperti ini. Untuk DNS bisa kita tambahkan seperti ini, atau menyesuaikan DNS-nya. Kita OK, kemudian kita OK lagi, kemudian kita close, kita tunggu. Bisa kita tes dulu untuk CMD-nya. Kita ping ke gateway-nya Ether 2 192.168.99.1. Nah, di sini udah TTL ya, udah replay from. Jadi ini kita sudah mendapatkan balasan dari IP Ether 2. Kita coba ping ke DNS 88. Nah, ini juga sudah replay from. Kita coba untuk koneksi internetnya. Kita matikan dulu untuk wifi-nya. Kita coba koneksi internet. Ya, kita coba di sini mikrotik.com. Nah, di sini sudah
bisa kita lihat untuk koneksi internetnya sudah bisa kita gunakan untuk Ether 2 secara statiknya. Kemudian bagaimana untuk cara dinamiknya tanpa kita menyeting si klien. Jadi pada Windows tadi kita tinggal menambahkan saja yaitu DHCP server, yaitu ada IP DHCP server, kemudian pada DHCP setup kita klik, kemudian interface-nya kita arahkan pada Ether 2, atau ketika teman-teman memiliki beberapa Ether dan disitu menginginkan Ether tersebut secara otomatis kliennya mendapatkan IP, maka diarahkan ke Ether 2, 3, atau 4 menyesuaikan. Kita arahkan ke Ether 2, kita next lagi. Ini untuk rank IP kita biarkan, kita next. Nah, di sini setelah kita aktifkan DHCP server, kemudian pada menu network internet setting tadi bisa kita kembalikan ke settingan Optane. Nah, kita kasih ke Optane. Jadi IP-nya kita kosongi lagi karena nanti akan mendapatkan secara otomatis PC-nya. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita coba kita klik detail. Nah, di sini sudah mendapatkan yaitu IP 99.254, yaitu IP terakhir dari Corvic 24. Kita tes lagi untuk koneksinya ke 99.1. Nah, di sini replay form. Kemudian untuk apa-apanya juga mendapatkan balasan. Kita cek untuk internetnya juga sudah bisa. Nah, baik, di sini untuk konfigurasinya sudah selesai. Untuk konfigurasi DHCP client maupun DHCP server maupun statik ya. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terus semangat belajar. Jika terdapat kesalahan tentang informasi yang saya sampaikan ataupun konfigurasi yang kurang benar, teman-teman bisa komen di bawah agar saya lebih semangat lagi untuk belajar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.